Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Sandi, saya dari TLI 23. Saya pada hari ini akan menjelaskan tentang generator capability curve pada video ini, yaitu mungkin ke definisi dulu ya teman-teman ya. Untuk generator capability curve ini adalah grafik yang menunjukkan kemampuan generator sinkron menghasilkan daya nyata atau megawatt dan daya reaktif atau megavar secara bersamaan. Kurva ini berfungsi sebagai batas operasional aman agar generator dapat bekerja optimal tanpa risiko panas berlebih ataupun kerusakan. Pada video ini, yang harus diperhatikan adalah jika meskipun peningkatan masukan energi tidak diperlukan, peningkatan arus masih mengalir melalui bilitan generator dan melalui sistem. Akibatnya kita bisa mudah memanaskan bilitan generator secara berlebihan jika kita memiliki keluaran megawatt yang tinggi ditambah dengan megavar yang tinggi. Hal tersebut pasti akan berdampak pada total keluaran gabungan megawatt dan megavar. Oke, baik untuk selanjutnya, hal tersebut karena akan bertindak dengan hubungan fase yang berbeda terhadap tegangan. Daya reaktif yang sebelah kiri ini reaktif dengan sudutnya akan menghasilkan sudut dengan megawattnya itu ada sebesar 90 derajat, teman-teman. Dan di antara 90 ini, sudut 90 ini akan adalah garis garis ke atas ataupun garis vertikal miring itu menggunakan daya semu atau MVA yang dimana terdapat sudut ini adalah cos B teman-teman. Jadi untuk eh, pada DC untuk daya ini ataupun rumus dari daya itu hanya V kali I teman-teman. Sudah menghasilkan rumus dari daya. Jika kita masuk ke dalam sebentar AC itu akan menghasilkan power factor teman-teman. Yang untuk cos nya ini. Jadi megawatt dibagi dengan megavar itu akan menghasilkan power factor yang dimana adalah cos P pada listrik AC. Selanjutnya adalah saya akan jelaskan tentang grafik yang ada di sini. Yang pertama ini adalah grafik horizontal seperti ini, sumbu horizontal, sorry. Itu merupakan megawatt teman-teman. Megawatt ini yaitu daya nyata atau real power yang dihasilkan pada generator kejaringan dengan batas operasional yang di atas ini ada 180 megawatt pada rating generatornya. Yang kedua adalah sumbu vertikal. Ini dibagi menjadi dua teman-teman, ada lag sama lead. Yang dimana bagian atasnya ini adalah eksitasi berlebih. Yang dimana generator beroperasi dengan arus medan magnet yang lebih tinggi dari normal dan hal tersebut akan menghasilkan lagging atau tertinggal power faktornya. Yang di bawah itu merupakan eksitasi kurang yang dimana generator beroperasi dengan arus medan magnet yang rendah dari normal. Dan hal tersebut akan menyebabkan leading ataupun melandai power faktornya. Dan untuk setengah lingkaran ini teman-teman itu adalah kurva setengah lingkaran yang merupakan batas kurvanya. Batas kurva ini adalah merupakan stator current limit yaitu batas arus pada kumparan statornya teman-teman. Baik sekarang ada tiga faktor ini garis dari sekali tadi. Yang pertama adalah safe operation. Ini menunjukkan jikalau ada batas operasi yang aman, kita gunakan pada 180 megawatt generator ini jika kita akan menghasilkan eh, eksitasi lebih itu pada 140 megawatt. Pada 140 megawatt ini sudah menunjukkan bahwasanya rotor heating limit ataupun rotor itu akan menunjukkan pemanas ataupun sifat manas gitu. Jadi eh, jika sudah 140 megawatt, maka di atasnya lagi itu akan menyebabkan generator rotor may overheat di mana generator tersebut akan rotor rotor pada generator tersebut akan juga overheat ataupun mempunyai panas berlebihan. Gitu teman-teman. Dan pada video selanjutnya ini merupakan jikalau kita ada safe operation, batas aman operasinya. Ini jika kita akan menggunakan kapasitas 190
Dan jika kita akan menghasilkan 100 megavar yang di sini teman-teman, itu kita harus mengurangi outputnya pada nilai 140 megawatt tadi. Maka untuk megawattnya itu pada 140 dan megavarnya pada 100. Dan hal tersebut akan mengindikasikan bahwa dasarnya merupakan safe operation ataupun operasi yang aman untuk digunakan pada generator 180 megawatt, dan dimana generator ini mempunyai panas yang sudah kita optimalkan. Jadi rotor itu tidak mempunyai limit untuk kita bisa mulai manaskan gitu, seperti itu. Jadi pada kesimpulan teman-teman, eksitasi ini menentukan besar daya reaktif yang dapat dihasilkan. Eksitasi tinggi menghasilkan megavar induktif tetapi berisiko overheating, sedangkan eksitasi rendah dapat menyebabkan unrest excitation ataupun ketidakstabilan tegangan dan pemanasan intinya. Oke, baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang power generation, yang dimana adalah ini merupakan proses dasar pembangkit listrik. Listrik tersebut banyak dihasilkan teman-teman dari melalui konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Tapi tidak hanya mekanik juga, ada contoh yang lain juga. Karena memang sekarang tuh sudah ada namanya renewable energy, yang dimana lebih bersahabat teman-teman, seperti seperti panel surya dan juga menggunakan energi baru terbarukan seperti angin dan air. Dan juga pembangkit ini pasti membutuhkan generator yang dimana eh, energi mekanik yang diperoleh dari sumber primer seperti uap hasil pembakaran bahan bakar, aliran air, ataupun angin, sehingga proses pembangkitan sangat bergantung pada ketersediaan sumber energi suatu wilayah. Jadi output dari uap tersebut pasti akan menggunakan sebuah turbin, yang dimana turbin tersebut akan dikoppel dalam generator yang akan menghasilkan listrik teman-teman. Untuk pembangkit itu sendiri ada yang teman-teman buat coal power plant, yang dimana pembangkit ini dapat apa ya? Ini merupakan pembangkit yang mungkin sudah biasa kita gunakan karena memang sering kita lihat juga seperti PLTU dan juga nuklir teman-teman, yang nantinya nuklir sebenarnya dimanfaatkan karena mampu memasok listrik skala besar dengan emisi rendah, tetapi sangat berisiko dan sulit dalam pengelolaan limbahnya. Dan selanjutnya ada juga tentang pembangkit juga menggunakan wind power dan solar panel dan juga hydroelectric power. Yang ini lebih ke arah eh, menggunakan sumber energi terbarukan, yang dimana ini sangat tidak tidak membuang-buang ataupun tidak menghasilkan emisi sama sekali teman-teman. Untuk selanjutnya ini adalah merupakan rumus dari frekuensi Pn plus 120. Ini F itu frekuensi, P itu number of poles, N itu spin speed RPM. Jadi 4 pole ini ataupun 20 pole ini merupakan adalah kumparan yang pelitian yang ada di rotor pada sebuah generator. Jikalau kita akan menghasilkan 60 Hz frekuensi 60 Hz pada listrik, maka kita akan gunakan rumus seperti ini. Jika kita menggunakan 4 pole, 4 kali N plus 20, maka N ini akan menunjukkan tentang spin speed RPM, yaitu pada 1800 RPM. Jika kita menggunakan 20 pole, yang akan kita bisa 60 Hz frekuensinya, maka 20 per N, dan N ini akan menjadi ke 60 RPM. Maka kesimpulannya itu adalah, jika kita akan menggunakan sebuah generator yang mempunyai pole itu lebih besar ataupun lebih banyak pole-nya, maka nilai RPM-nya itu akan semakin kecil teman-teman, dan hal tersebut pasti akan berdampak pada
sistem ataupun operasional generatornya. Jika pada Indonesia memang menggunakan 50 Hz, jadi untuk rumus ini kita hanya ganti pada F-nya teman-teman, pada 50 Hz-nya ini, dan 60 ini diganti 50. Jadi untuk pada video ini adalah prime mover atau engine-nya, engine penggerak. Itu bisa pakai fuels seperti bahan bakar fosil, batu bara dan lain-lain, nuklir sama renewables seperti angin dan lain-lain, air. Habis itu akan menghasilkan sebuah tenaga yang pada mekanik yang akan dikapal pada induction machine ataupun ini generator. Dan generator ini akan menghasilkan pada listrik 3 fasa RST yang sudah biasa kita kenal di distribusi, transmisi, dan juga di pabrik-pabrik teman-teman. Jadi untuk tantangan terbesarnya ataupun pertimbangannya pada power generation ini, faktor utama dalam pembangkit adalah efisiensi, biaya, kebutuhan energi, dan dampak lingkungan. Fosil murah dan stabil namun mencemari, sedangkan terbarukan ramah lingkungan tetapi butuh investasi besar dan teknologi penyimpanan agar pasoknya stabil. Integrasi energi terbarukan dalam grid menjadi tantangan karena sifatnya fluktuatif, teman-teman, dan memerlukan sistem manajemen jaringan yang handal. Jadi ini adalah merupakan dalam video power generation pada renewable energy, yang dimana ini ada PLTS ataupun panel-panel yang diseri seperti ini, yang diseri, dan hal tersebut akan menghasilkan sebuah arus ataupun sumber arus yang dimana ntar akan menghasilkan listrik DC, maka akan masuk inverter menghasilkan listrik AC, teman-teman. Oke, baik teman-teman, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang generator excitation system, yang dimana fungsi sistem ekstasi ini membangkitkan medan magnet pada rotor untuk menghasilkan listrik dan menjaga ketegangan generator tetap stabil. Selain itu, sistem ini mengatur suplai atau serapan daya reaktif yang mempengaruhi kualitas serta stabilitas sistem tenaga. Yang kedua, automatic voltage regulator ataupun AVR. AVR ini memantau tegangan terminal generator dan menyesuaikan arus ekstasi agar tegangan tetap pada nilai yang diinginkan. Saat beban naik atau turun, AVR ini segera merespon dengan menaikkan ataupun menurunkan arus ekstasi untuk menjaga kestabilan tegangan. Ada pun juga jenis exciter. Exciter ini terdiri dari rotating exciter, brush atau brushless, yang bekerja mekanis dan umum dipakai pada generator besar, serta static exciter yang menggunakan perangkat elektronik daya. Static exciter ini lebih cepat dan presisi sehingga banyak digunakan pada sistem modern. Selanjutnya itu ada pengaturan atau batasan. Arus medan dan tegangan eksitasi harus dijaga agar tidak melebihi batas karena berisiko menyebabkan panas berlebih ataupun kerusakan isolasinya, teman-teman. Oleh karena itu juga sistem ekstasi ini dilengkapi proteksi otomatis sekaligus harus mempunyai respon perubahan beban dengan cepat dan aman. Tidak hanya itu juga ada PSS, teman-teman, di generator ekstasi sistem, yaitu PSS ini adalah power system stabilizer yang dimana itu membantu meredam osilasi daya dengan memberi sinyal koreksi pada sistem ekstasi. Dengan demikian, generator tidak hanya menjaga tegangan stabil tetapi juga beroperasi lebih halus, lebih optimal, dan aman dalam kondisi dinamis pada jaringan interkoneksinya, teman-teman. Mungkin cukup sekian pada video untuk materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.